Kesadaran akan kebebasan, apakah berarti di saat yang sama ia juga merupakan kesadaran akan keterbatasan? Kebebasan di satu pihak dan keterbatasan di pihak lain seringkali menjadi satu proses yang berpasangan. Namun, kalau kita bicara kebebasan yang ada dalam diri manusia, apakah itu artinya ia bersih atau tidak terkait dengan unsur keterbatasan? Bagaimana mengaitkan antara kebebasan di satu sisi dan keterbatasan di sisi yang lain? Inilah pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini. Tak dapat disangka lagi bahwa pengalaman manusia akan keterbatasan itu menjadi salah satu komponen yang penting dalam pengalaman hidup manusia yang di dalamnya mengandung atau terdapat unsur kebebasan tersebut. Keduanya, kebebasan dan keterbatasan itu saling terkait. Kenapa? Karena kesadaran manusia akan kebebasan sekaligus mengandung unsur-unsur yang setidaknya berkaitan dengan 3 hal. Unsur yang pertama adalah ketidakpastian. Di bersamaan dengan kesadaran manusia akan kebebasan, ada dimensi ketidakpastian di dalamnya. Misalnya, ketika seorang memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan hidupnya, kita tahu bahwa ketika manusia mengambil keputusan akan hal tersebut, manusia tidak tahu bagaimana wujud masa depan kehidupannya itu. Ia mengambil keputusan bahwa ia akan melakukan satu hal yang berkaitan dengan masa depan hidupnya, tetapi di saat yang sama ia tidak tahu sebenarnya bagaimana wujud dari masa depan itu. Kebebasan di sini nampak sebagai sesuatu hal yang seperti sebuah pencarian, kebebasan yang mencari-cari. Kita akan bertanya pada diri kita, kalau akan ke barat, apakah lebih baik lewat utara atau lewat selatan? Mana yang lebih baik? Mana yang kurang baik? Mana yang lebih tepat? Mana yang kurang tepat? Atau manusia bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk sampai ke barat itu? Dengan cara apa ya? Naik mobil, naik motor, naik kereta api, naik pesawat terbang, atau naik apa? Demi masa depan itu sebaiknya saya harus melakukan apa? Di sini nampak bahwa kebebasan manusia untuk memilih masa depan kehidupannya itu ternyata dibumbui oleh ketidakpastian. Karenanya, atas dasar hal tersebut, maka komponen yang paling esensial yang berkaitan dengan kebebasan kita sebagai makhluk hidup adalah pertimbangan, permenungan, dan keraguan-raguan. Manusia itu makhluk yang mampu akan ragu-ragu. Kalau saya naik motor, apakah saya bisa sampai lebih cepat? Kalau saya naik kereta api, apakah pilihan saya itu bisa lebih menguntungkan? Atau jangan-jangan saya malah nanti
tidak akan kebagian waktu karena terlalu lama misalnya. Keraguan-raguan, permenungan, pertimbangan, itulah komponen esensial kebebasan kita sebagai makhluk hidup. Nah, ketika manusia melakukan pertimbangan demi pertimbangan, ia sesungguhnya sedang mengambil jarak. Ia sesungguhnya sedang menciptakan spasi. Oleh karenanya, perbuatan mempertimbangkan, menimbang-nimbang itu adalah perbuatan yang jelas sekali berbeda dengan perbuatan yang spontan yang tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu ditimbang-timbang. Nah, apabila proses mempertimbangkan itu di di tidak dikelola dengan baik atau dilebih-lebihkan, ya, sehingga menjurus kepada keadaan yang penuh keraguan-raguan yang berlebihan, maka manusia mungkin tidak akan pernah sampai pada satu keputusan. Nah, dalam batas-batas tertentu, para intelektual atau para cendekiawan itu ada pada kategori ini. Mereka yang membuat sebuah pertimbangan, sebuah permenungan sebagai komponen esensial dari kebebasan. Proses timbang mempertimbangkan ini ya boleh dikatakan inilah khas para intelektual, para ilmuwan. Ini ketidakpastian. Komponen pertama dari kesadaran manusia akan kebebasan. Pertama, di dalamnya ada dimensi ketidakpastian. Yang kedua, ada yang disebut dengan komponen akan penghayatan mengenai halangan dan batas. Kebebasan kita ya ada di dalamnya atau mengandung satu pergumulan yang terus-menerus tentang kesulitan, rintangan, dan persoalan-persoalan yang lain. Penghalang itu ada kalanya ya inherent dalam diri manusia, tapi tak jarang bahwa halangan-halangan itu ada di luar diri manusia. Misalnya orang yang ingin mendapatkan pekerjaan. Tiap kali ia mencoba melamar pekerjaan di mana-mana, di banyak tempat, tapi tidak berhasil. Ada orang lain misalnya mau mencat rumahnya, sudah beberapa kali ia mulai, tapi ia tidak berhasil melaksanakannya secara tuntas. Ada orang lain lagi ingin sekali menjadi ramah tamah dan lembut, tapi ia sulit sekali untuk bisa diterima sebagai orang yang ramah tamah dan lembut oleh orang lain. Sulit sekali untuk kemudian menjadi seperti apa yang kita inginkan. Nah, perjuangan ini atau pergumulan ini dengan segala macam halangan yang membentang di hadapan kita itu kemudian menyadarkan kita bahwa kita mengenali apa yang dinamakan kebebasan itu. Seandainya tidak terbentur pada masalah-masalah itu, ya, seandainya manusia tidak terbentur pada keinginannya untuk menjadi ramah tetapi kemudian gagal, mungkin manusia tidak akan pernah menyadari kebebasannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau manusia menyadari dirinya sebagai tidak bebas, ia juga mungkin tidak akan berjuang untuk mengatasi kesulitan, menyingkirkan penghalang, atau mengubah sesuatu dalam dirinya atau lingkungan sekitarnya. Karena manusia ingin sekali menjadi seorang yang lemah lembut misalnya,
Maka ia berjuang untuk bagaimana menjadi yang lemah lembut itu. Tapi kemudian dia gagal. Nah, proses itu, kesadaran akan keterbatasan, akan kegagalan, akan halangan untuk menjadi lemah lembut dan ramah itu menyadarkan manusia akan kebebasannya. Justru dalam terbentur pada yang lain, aku menjadi sadar akan diriku sendiri. Nah, tidakkah dimensi keterbatasan ini secara niscaya termasuk kesadaran akan kebebasan? Nah, itulah komponen yang kedua. Yang ketiga, komponen yang ketiga adalah tentang kesalahan dan rasa bersalah. Di kesadaran manusia akan kebebasan dan keterbatasan di sisi yang lain itu terbangun, terjadi salah satunya karena manusia kerap kali merasakan sesuatu hal yang berkaitan dengan perasaan bersalah atau kesalahan. Di kesadaran bahwa manusia itu bersalah termasuk sesungguhnya bagian dari penghayatan manusia, penghayatan yang sangat-sangat manusiawi akan kebebasan. Manusia menghayati kebebasannya sebagai satu kekurangan akan dirinya yang sebenarnya dikehendaki dan diidam-idamkannya. Nah, nilai-nilai moral ya yang merupakan cita-cita baginya dan jarak yang memisahkan dia dari nilai tersebut dihayatinya sebagai kesalahan, ketidaksempurnaan atau kelemahan. Nah, kesadaran akan kesalahan, ketidaksempurnaan serta kelemahan itu kemudian menghadirkan pertanyaan. Apakah kesadaran akan kebebasan bisa hadir tanpa kesadaran akan rasa bersalah itu tadi? Nah, andai kata dalam seluruh sejarah manusia tidak terdapat satu kesalahan pun, apakah manusia akan mempunyai kesadaran akan kebebasan? Dengan kata lain, perlu kiranya untuk memberikan kita kesadaran akan kebebasan, yakni sebuah perwujudan atau penjelmaan kebebasan ke dalam tindakan atau aktivitas-aktivitas kehidupan manusia. Nah, dari gambaran itu kita sampai pada satu simpulan sederhana. Jika kemudian pertanyaan awal kita ulang kembali di akhir percakapan ini dan kemudian memunculkan pertanyaan, mungkinkah kesadaran akan kebebasan bisa lahir tanpa ketidakbebasan? Mungkinkah manusia menyadari kebebasan tanpa merasa ragu, tanpa kemudian ada pertimbangan, pembatasan, kesalahan, rasa bersalah, dan yang lain-lain? Dari pengalaman kita dalam melewati kehidupan, kita tahu kalau kebebasan yang kita sadari, kebebasan itu, bahwa kebebasan yang kita miliki itu bisa muncul dalam satu bentuk kesadaran dengan nyata kalau kita menghadapi banyak halangan untuk diatasi dan serba bertaut dengan ketidakpastian. Saat ada banyak halangan atau ada banyak aral melintang di hadapan kita, manusia justru semakin kuat bangunan kesadarannya akan kebebasan. Karena apa? Karena dalam situasi di mana ada banyak penghalang itu, manusia kemudian harus banyak melakukan pertimbangan. Manusia harus berunding. Nah, pada saat menimbang-nimbang itu,
di sanalah unsur permenungan dan pertimbangan menjadi sangat besar sekali. Perasaan telah melakukan sesuatu yang tidak benar misalnya, itu selalu hadir dalam kehidupan manusia, dan ketika manusia melakukan hal itu, kesadaran akan kebebasan dengan sendirinya menjadi sebuah proses yang timbul dengan sangat kuat sekali. Jadi kebebasan, kesadaran akan kebebasan justru muncul dalam situasi di mana manusia melakukan banyak permenungan dan pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, kalaupun kemudian ada pertanyaan yang mungkin menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, kita bisa berandai-andai. Jika saja segala keraguan-raguan itu atau segala penghalang itu tidak pernah ada, tidak pernah muncul dalam kehidupan manusia, sehingga aktivitas manusia itu lahir secara spontan tanpa kemudian direncanakan, apakah dalam situasi seperti itu, dalam situasi di mana manusia itu tidak lagi menghadapi halangan, tidak lagi berhadapan dengan persoalan-persoalan itu, kesadaran akan kebebasan tetap muncul? Singkat kata, apakah kesadaran manusia akan kebebasan bisa lahir ketika manusia hidup tanpa ada halangan, manusia hidup tanpa persoalan, sehingga dia tidak lagi membutuhkan pertimbangan atau permenungan? Kita bisa mendiskusikan hal ini. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya.